Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya yang dimaksud daripada ahlu baiti Rasulillah adalah alladzina yuhramu alaihimus shadaqat, yaitu yang diharamkan atas mereka untuk menerima sedekah yang wajib seperti zakat, ya, kemudian nazar, ya, sehingga mereka diharamkan untuk menerimanya. Kenapa mereka tidak diperbolehkan untuk menerima zakat? Karena memang mereka sudah mendapatkan daripada khumusul khumus, 1/5 daripada 1/5 bagian yang didapatkan daripada ghanimah. Jadi ketika ada ghanimah perang, ghanimah perang, ketika ada ghanimah, maka dibagi menjadi 5, ya. 3 bagian bagi orang yang berjalan, yang berperang menggunakan kuda. 1 bagian bagi mereka yang berperang tidak menggunakan kendaraan namun berjalan kaki. Kemudian 1 bagian, ya, 1/5, 1 bagian ini dibagi menjadi 5. Ya, 1 bagian dibagi menjadi 5. Ya, untuk 5 sholihil muslimin. Termasuk daripada masalihil muslimin itu adalah untuk keluarganya Rasulullah. Baik itu istrinya Rasulullah, ya, atau keturunannya Rasulullah, itu mendapatkan daripada khumusul khumus, 1/5 daripada 1/5 tadi. Sehingga mereka tidak berhak menerima zakat. Dan juga zakat itu adalah ausakhun nas, kotoran daripada manusia. Kenapa diwajibkan untuk berzakat? Untuk membersihkan daripada hartanya. Ya, harta yang wajib dizakati itu adalah harta yang kotor, ya, yang wajib dikeluarkan daripada harta orang tersebut. Kalau seandainya harta itu tidak dikeluarkan, maka akan bisa menghancurkan harta-harta yang lain. Jadi ada 2,5% bukan miliknya dia, namun milik al-mustahiqin, sehingga wajib dibersihkan. Nah, ketika zakat itu adalah harta kotor yang wajib dibersihkan, maka tidak layak diberikan kepada ahlul bait, kepada keluarga Rasulullah. Sedangkan keluarga Rasulullah adalah keluarga yang mulia. Ya. Masa keluarga yang mulia diberikan daripada harta yang kotor? Ada namanya penistaan kepada keluarga Nabi. Ya, penistaan kepada keluarga Rasulullah apabila dia memberikan zakat kepada mereka. Ya, begitu. Kalau memberikan harta kepada keluarga Rasulullah, jangan dari zakat, hadiah, ya, hibah, ya, jangan dari sedekah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kita ahlul bait tidak memakan sedekah, namun memakan daripada hadiah. Begitu. Termasuk daripada sedekah adalah zakat. Jadi kalau seandainya mau memberikan kepada ahlul bait, jangan atas nama zakat, namun atas nama hadiah. Ya, ini termasuk daripada memuliakan mereka. Ya, kalau seandainya memberikan daripada zakat, berarti termasuk daripada menghinakan mereka, karena memberikan harta yang kotor daripada harta orang tersebut. Kalau seandainya ada orang berzakat kepada keluarga Nabi, ya, maka itu sebagai wasilah untuk perantara. Ya, dia perantara, Habib, ini harta saya, tolong dikeluarkan zakatnya, dibantu. Maka dia akan mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak. Ya, sehingga karena Habib itu dia tidak menerima daripada zakat. Begitu. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait yutahhirakum tathira.
Allah Subhanahu wa taala membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Dan termasuk daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala berarti termasuk daripada ketakwaan hati seseorang. Paling agung daripada syiarnya Allah di muka bumi ini adalah Rasulullah. Kemudian daripada mereka adalah keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa hibbuni lihubbullah wa hibbu ahla baiti lihubbi." Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Dan cintailah aku, kata Rasulullah, lihubbillah, karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta kepada Allah berarti dia cinta kepada Rasulullah. Kalau orang yang cinta kepada Rasulullah bagaimana? Wa hibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah pasti akan cinta kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, cukup daripada kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Ya, tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil yang sahih. Ya, namun ya, kemudian juga tidak perlu orang tersebut alim. Ya, tidak perlu orang tersebut daripada keluarga Rasulullah orang yang wali. Ya. Cukup seseorang menanamkan kecintaan kepada keluarga Rasulullah karena di dalam diri keluarga Rasulullah SAW ada darah dagingnya Rasulullah SAW. Itu adalah sudah menjadi cukup bagi seseorang memuliakan keluarganya Rasulullah. Ya. Terlebih apabila keluarganya Rasulullah tersebut ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ya daripada ilmu, daripada wilayah. Jadi orang itu mendapatkan kemuliaan satu di antara dua. Ada orang yang mendapatkan kedua-duanya. Ada orang mendapatkan kemuliaan li dzatihi, zatnya mulia. Kenapa zatnya mulia? Karena zatnya tersebut bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zatiyahnya dia bernasab kepada Rasulullah. Ada wasfiyah. Apa itu wasfiyah? Wasfiyah itu sesuatu yang baru. Dia bukan keturunan Rasulullah, namun memiliki wirasah daripada Rasulullah, yaitu berupa ilmu. Ya, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama mewarisi daripada Rasulullah SAW ilmu. Ya. Ada orang yang mendapatkan satu habib, tapi dia tidak berilmu. Ada juga bukan habib, tapi berilmu. Ya. Paham? Jangan ngantuk. Perhatikan nih, jangan salah nanti. Ya. Jadi ada seorang habib kadang tidak berilmu. Ada bukan habib berilmu. Berarti habib ini mendapatkan kemuliaan daripada zatiyahnya. Orang biasa ini mendapatkan daripada wasfiyahnya. Ya. Kalau seandainya dibandingkan mana yang lebih afdal, orang biasa alim dengan habib enggak alim, gimana nih? Maka yang bernasab kepada Rasulullah dengan zatiyahnya lebih afdal daripada yang bernasab kepada Rasulullah dengan wasfiyahnya. Jadi habib yang tidak bisa apa-apa, nggak ngerti, nggak paham, nggak ngerti tentang agama, maksudnya nggak terlalu alim banget dibandingkan dengan orang biasa yang alim, lebih afdal habib lah. Ya, kenapa? Kalau seandainya habib itu gila, na'udzubillah, tetap dikatakan habib nggak? Habib. Tapi kalau seandainya ada orang alim gila, namanya al-majnun, orang gila. Mana kealimannya? Hilang. Wasfiyah itu bisa hilang. Tapi kalau dzatiyah tidak bisa hilang. Sehingga dzatiyah yang tidak bisa hilang tersebut lebih mulia daripada wasfiyah yang bisa hilang. Ada orang yang mendapatkan kedua-duanya. Seorang habib, alim. Orang habib, keturunan daripada Rasulullah dan memiliki ilmu wirasah daripada Rasulullah SAW. Jadi wirasah dzatiyah
wa wasfiyah. Dzatiyahnya bernasab kepada Rasulullah, wasfiyahnya bernisbat kepada Rasulullah dengan keilmuannya. Ya. Maka orang yang seperti ini mempunyai hak lebih besar daripada orang biasa. Kalau kita ada orang biasa, tidak punya keturunan, tidak punya nasab kepada Rasulullah, dia orang alim, wajib kita hormati. Ya, wajib kita hormati karena keilmuannya. Kalau seandainya ada seorang habib tidak berilmu, wajib kita hormati karena punya dzatiyah nasab kepada Rasulullah. Ya, kalau seandainya seorang habib berilmu, ulama, maka double daripada kemuliaan kita kepada habib tersebut. Ya. Ta'zim karena di keturunan Rasulullah dan ta'zim karena beliau adalah ulama pewaris daripada Rasulullah SAW. Jadi dzatiyah wa wasfiyahnya mendapatkan daripada Rasulullah SAW. Berarti semakin daripada orang tersebut memiliki kemuliaan, keutamaan daripada yang lain, maka lebih berhak untuk dimuliakan. Kalau seandainya dibandingkan di alam semesta ini, ya, sehebat apapun seorang wali yang tidak bernasab kepada Rasulullah, ya, masih kalah derajatnya, ya, dengan wali yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang bernasab kepada Rasulullah mereka adalah mutiara. Mutiara sudah berharga, bernilai. Meskipun jelek, berharga. Tapi kalau orang biasa, itu bagaikan batu. Ada batu kerikil, ada batu mutiara, ada batu akik. Ya. Dia nggak bisa berharga kecuali kalau dipoles terlebih dahulu. Polesnya itu adalah polesan ilmu, polesan akhlak, sehingga dia akan menjadi mulia. Tapi kalau seandainya Ahlul Bait, mereka adalah intan mutiara yang berharga, yang mulia. Meskipun tidak dipoles, tetap berharga. Apalagi kalau dipoles, dibentuk, semakin mahal harga daripada emas dan intan tersebut. Gitu. Paham? Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Sayyidina Abdullah sahabi, Sayyidina Umar bin Khattab sahabi, sehingga apabila kedua-duanya tersebut sahabi, maka dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhuma. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaih. Jadi hadis ini namanya hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Ya, hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Ya. Faham? Hadis yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Yang disandarkan kepada Rasulullah namanya marfu', li rif'ati darajatihi, karena keluhuran derajatnya, karena nisbat kepada Rasulullah. Wa ma litabi'in huwal maqtu', kalau yang berbicara itu adalah para tabi'in, namanya al-maqtu', hadis maqtu'. Ya. Apabila yang berbicara itu adalah para sahabat, namanya mauquf. Ya. Wa kullu ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Setiap sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, baik itu ucapan, baik itu gerakan, ya, maka dinamakan hadis mauquf. Maka di sini mauqufan alaih, yang berbicara bukan Rasulullah. Yang berbicara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang berbicara. Apa hadisnya? Urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi.
Apa itu maksudnya urkubu? Ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu. Ya. Jaga, pelihara, ya, hormati, muliakan Rasulullah SAW di dalam keluarganya. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana engkau menghormati Rasulullah, maka engkau wajib menghormati keluarganya. Karena menyakiti keluarga Rasulullah berarti menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Memuliakan keluarga Rasulullah berarti memuliakan Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW belum mengatakan, kalau seandainya kalian ini berbuat baik kepada keluargaku, kata Rasulullah. Berbuat baik, membantu, menolong kepada keluarga ya Rasulullah. Kemudian keluargaku itu tidak mampu untuk membalas kepadamu. Nggak mau membalas. Ente memberikan hadiah kepada seorang ahlul bait, kepada para habaib. Para habaib nggak bisa membantu engkau. Nggak bisa berterima kasih. Nggak bisa membalas dengan berlipat ganda di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, saya yang akan membalas kepada orang tersebut. Rasulullah SAW yang akan membalas baik budi orang yang telah membantu keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu. Jadi muliakan keluarga Rasulullah SAW sebagaimana kita memuliakan Rasulullah SAW. Maka cukup menjadi seorang pendusta apabila dia mengaku cinta kepada Rasulullah, namun dia tidak cinta kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Juga orang mengaku cinta kepada Rasulullah, namun tidak cinta kepada sahabat Rasulullah. Ya. Sehingga sahabat dan keluarga tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah SAW. Ya. Ada sahabat yang termasuk daripada keluarga Rasulullah. Ada yang sahabat tidak termasuk daripada keluarga Rasulullah. Kalau seandainya keluarga Rasulullah termasuk daripada sahabat Rasulullah, perlu lagi dihormati. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, bin Abdul Muttalib, termasuk daripada keluarga Rasulullah karena min Bani Hashim bin Al-Muttalib. Begitu. Ada lagi keluarga sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak bernasab kepada Rasulullah, banyak daripada mereka. Ya, begitu. Kalau seandainya mereka mengaku cinta kepada Rasulullah, namun nggak cinta kepada keluarga Rasulullah, maka dianggap pendusta. Bagaimana engkau cinta kepada Rasulullah, sedangkan engkau memisahkan dia dengan keluarganya? Ya, begitu. Ada kelompok cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, namun tidak cinta kepada sahabatnya Rasulullah. Membenci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membenci Sayyidina Umar, membenci Sayyidina Utsman, membenci Sayyidatina Fatimah, membenci Sayyidatina Aisyah, ya, melaknat mereka. Ada pendusta. Kalau seandainya engkau cinta kepada Rasulullah, maka engkau akan memuliakan mereka, karena Rasulullah SAW memuliakan mereka. Gitu. Faham? Kalau ada orang mengaku cinta kepada Rasulullah namun tidak cinta kepada keluarga Rasulullah, itu pun pendusta. Ya, apalagi tidak mengakui keberadaan keluarga Rasulullah SAW, maka dikatakan pendusta. Ya. Mengaku cinta, engkau mengaku cinta namun kau penuh dusta. Begitu. Kau mengaku cinta namun kau penuh dusta. Ya. Begitu. Amalanmu dosa, apa itu? Amalanmu dosa penuh dengan dusta. Ala kulli hal. Faham ini ya? Faham gak Hamzah? Paham gak? Memuliakan keluarga Rasulullah. Begitu. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mengucilkan atau tidak menghormati keluarga Rasulullah SAW. Musibah yang sangat besar pada diri seseorang adalah apabila di dalam hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Dengerin nih. Sekarang lagi banyak marak kejadian. Ya. Musibah yang sangat besar apabila seseorang
dicabut dari hatinya kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Orang yang tidak memiliki kecintaan kepada keluarga Rasulullah, kalau dia mengaku cinta kepada Rasulullah, maka pendusta, pembohong. Ya, nggak mungkin dia mengaku cinta kepada Rasulullah, namun di hatinya menyimpan kebencian kepada keluarga Rasulullah. Nggak mungkin terjadi, nggak bisa. Ya, ini seperti Maghrib wal Masyriq. Nggak mungkin, nggak bisa. Ya, begitu. Nggak bisa. Orang kalau cinta kepada Rasulullah pasti cinta kepada keluarga Rasulullah. Ya. Jangan melihat identitas politiknya, ya kan? Jangan melihat identitas akhlaknya. Ya. Yang perlu dilihat, ya, untuk mencintai keluarga Rasulullah adalah nisbatnya keluarga Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Ya, kita tidak berbicara masalah wajib diikuti atau tidak. Ya. Masalah pengikutan kepada para habaib itu urusan masing-masing. Ya, ente bisa melihat mana yang perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti, mana yang daripada gurunya mempunyai thariqah sendiri, mana yang mempunyai thariqah sendiri. Namun secara keseluruhan, ya, bagaimanapun keadaan keluarga Rasulullah SAW tersebut, kita wajib menghormati dan mencintai kepada mereka. Begitu. Cukup kedangkalan di dalam keimanan, bahkan tidak ada iman di dalam hatinya, apabila orang tersebut tidak memiliki kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Ya. Tidak ada kecintaan, tidak ada keimanan di dalam hatinya, atau kedangkalan iman seseorang apabila orang tersebut tidak memiliki cinta kepada keluarga Rasulullah, tidak menghormati keluarga Rasulullah. Begitu. Dan ini membahayakan diri seseorang. Karena benci kepada keluarga Rasulullah itu bisa mengakibatkan su'ul khatimah. Mati di dalam luar Islam. Mati yang menyebabkan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Ya, karena di dalam hatinya menyimpan kebencian kepada keluarga Rasulullah SAW. Ya, karena di hatinya ada kebencian menyebabkan kesialan selama-lamanya. Sial selama-lamanya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, di dalam keluar daripada Islam, sehingga mati akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, ini paling sedikit daripada orang yang membenci keluarga Rasulullah, paling sedikit balasan. Ada daripada mereka membenci keluarga Rasulullah bukannya di akhirat saja mendapatkan kesialan, di dunia mendapatkan kesialan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhiratnya. Ya. Begitulah, karena itu, ya, tidak diperbolehkan kita menyimpan rasa dendam atau sedikit, ya, rasa benci kepada keluarga Rasulullah SAW. Ya, meskipun berbeda pendapat, berbeda politik, berbeda jalan, ya, tidak ada kebencian di dalam hati seseorang kepada mereka. Kalau mereka menginginkan jalan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka menginginkan kehinaan, maka lanjutkan, monggo. Ya, hanya mendapatkan kesialan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting, karena zaman akhir-akhir ini banyak orang yang benci, bahkan terang-terangan benci kepada keluarga Rasulullah SAW. Ya, benci keluarga Rasulullah SAW dengan pandangan apapun, politik apapun itu. Baik itu berpandangan dengan politik atau tidak politik, atau berbeda pendapat dan sebagainya. Ya, keluar daripada itu, ya, kita wajib menghormati mereka. Wajib menghormati mereka, keluarga Rasulullah SAW. Kalau benci kepada mereka, hati-hati. Benci kepada mereka menanamkan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada mereka berarti benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasul berarti benci kepada Allah Subhanahu wa taala.
benci kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Paham? Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na, ya Allah berikan manfaat kepada kami bi barakatihim dengan berkah mereka. Wa hadinal husna bi hurmatihim, dan tunjukkan kami ke dalam surga dengan penghormatan kepada mereka. Wa mitna fi tariqatihim, dan matikan kami di dalam jalan mereka. Wa mu'afati minal fitani, dan selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman. Fitnah, ya begitu. Makanya sebelum terlambat, sebelum datang kematian, maka orang-orang yang mempunyai kebencian kepada keluarga Rasulullah, ya, agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apabila hal ini dilanjutkan terus-menerus seperti itu, membahayakan diri sendiri, membahayakan diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Babu tauqir wa tabjil ay ta'zimul ulama. Setelah berbicara tentang memuliakan keluarga Rasulullah, kemudian membicarakan tentang memuliakan para ulama. Sebagaimana saya jelaskan tadi, seseorang itu ada yang ulama mendapatkan warisan daripada Rasulullah, dzatiyah wa wasfiyah. Dzatiyahnya mendapatkan warisan daripada Rasul karena keluarga Rasulullah, dan juga wasfiyah, ilmu daripada Rasulullah SAW. Al-ulama warathatul anbiya. Ada seseorang yang mendapatkan warisan daripada Rasulullah SAW hanya wasfiyah saja, hanya ilmu saja. Ada orang mendapatkan daripada Rasulullah SAW kedua-duanya. Al-ulama warathatul anbiya, sehingga kita wajib menghormati mereka karena kita menghormati Rasulullah. Jadi kita menghormati ulama karena mereka punya nisbat kepada Rasulullah dengan keilmuannya. Kalau kita wajib menghormati para ulama yang punya nisbat kepada Rasulullah dengan wasfiyahnya, bagaimana halnya kalau ulama tersebut mempunyai nisbat kepada Rasulullah dzatiyah wa wasfiyah. Tauqir, memuliakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Rasulullah, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Mulai daripada pahala, orang yang berilmu lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berlipat ganda. Begitu juga daripada siksa, orang yang berilmu lebih mendapatkan siksa lagi. Ya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu lebih pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah api, sebelum penyembah berhala. Kenapa? Karena mereka tahu namun tidak mau mengamalkan daripada ilmu tersebut. Begitu. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaiba al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsid. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud. Daripada periwayatan Abi Musa al-Asy'ari, beliau adalah alimul Yaman, orang yang alim daripada sahabatnya Rasulullah yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke kota Yaman. Banyak daripada orang-orang Yaman masuk Islam di tangan Abu Musa al-Asy'ari dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya. Karena Abu Musa al-Asy'ari beliau dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di kota Yaman. Asli dari Yaman, kemudian hijrah ke kota Madinah
belajar dengan Rasulullah, kemudian dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajar dan berdakwah di kota Yaman. Ya, banyak daripada negeri Yaman itu atau penduduk Yaman masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan juga Sayyidina Abbad bin Bishr. Sayyidina Abbad bin Bishr beliau dakwah ke kota Tarim dan sekitarnya, Hadramut, sehingga meninggal juga di sana, dikuburkan di Lisik. Ya, dan keturunan beliau ya daripada keluarga Bafadhal Al-Khatib itu keluarga daripada Abbad bin Bishr, sahabat Rasulullah SAW. Begitu. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari beliau meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna min ijlalillah." Sesungguhnya daripada penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa punya rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kalau kita memuliakan orang tersebut, berarti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghinakan orang tersebut, berarti menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ada 3 orang. Kalau 3 orang ini kita muliakan, berarti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 orang ini kita hinakan, berarti kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Inna min ijlillahi ta'ala, termasuk daripada menghormati, mengagungkan Allah adalah ikrama dzisyaibatil muslim. Memuliakan orang yang memiliki uban. Maksudnya orang tua al-muslim yang muslim. Ya. Orang yang sudah tua, ya. Di dalam Islam kita diajarkan akhlak yang mulia. Termasuk daripada akhlak yang mulia adalah memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Bahkan orang tua tersebut nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, ya, nggak punya yang dibanggakan, bukan wali dia. Namun karena dia memiliki uban yang putih, lebih tua daripada kita, itu adalah orang yang wajib kita hormati. Kalau kita menghormati dia, berarti menghormati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Faham? Ikrama dzisyaibah, memuliakan orang yang memiliki uban al-muslim yang muslim. Kenapa? Orang tersebut lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih lama daripada kita. Sehingga kita wajib menghormati orang tersebut. Kita menghormati orang seperti ini, berarti kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hamilil Qur'an ghairil ghali fi. Orang yang menghafal Al-Qur'an. Orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Ghairil ghali fihi. Bukan orang yang al-ghali. Apa itu al-ghali? Orang yang melewati batas. Melewati batas. Bagaimana maksudnya melewati batas? Amalannya tidak sesuai apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ada namanya melewati batas. Rubba hamilil Qur'an al-qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an melaknat orang tersebut. Ada al-ghali. Orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa? Amalannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kalau orang yang amalannya sesuai dengan Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, maka kita wajib memuliakannya. Memuliakan mereka adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ikrama dzi sultanil muqsit, memuliakan pemimpin yang adil. Memuliakan pemimpin yang adil berarti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang adil. Bukan hanya wa ikrami dzul sultan, la, tapi wa ikrami dzul sultanil muqsit. Memuliakan seorang pemimpin al-muqsit yang adil. Ya, kalau yang tidak adil itu tidak perlu dihormati. Ya, tapi wajib ditaati. Beda, taat sama hormat beda. Ya, taat itu suatu kewajiban. Suatu kewajiban taat kepada mereka. Selama pemimpin tersebut tidak keluar daripada Islam, ya, walam yajuz khurujuna ala waliyil amri.
selama pemimpin tersebut Muslim, selama tidak keluar daripada Islam, maka kita wajib taat. Kalau seandainya dia memerintahkan sesuatu, wajib kita taati. Selama perintah itu bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya dia tidak adil, ya maka tidak wajib untuk dihormati. Ya. Yang perlu kita hormati adalah Dzi Sultanil Muqsid, yang memiliki kekuasaan yang adil. Menghormati mereka berarti menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati mereka adalah menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kalau dia pemimpin yang adil. Ya, begitu. A'malukum, pemimpin-pemimpin kalian tergantung daripada amalan kalian. Kalau amalannya baik, maka mendapatkan pemimpin yang baik. Kalau rakyatnya pencuri, mendapatkan pemimpin yang pencuri. Kalau rakyatnya orang yang baik, menjalankan sholat, akan tegak juga pemimpin tersebut orang yang baik juga. Begitu. Kehancuran pemimpin adalah dengan menghancurkannya rakyat. Makanya jangan menyumpahi pemimpin, tapi doakan kebaikan kepada pemimpin tersebut. Begitu. Wa an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Amr bin Syu'aib an abi an jaddih. Jadi Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As. Tulis begitu. Namanya beliau itu Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn Al-As. Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn Al-As. Beliau tinggal di kota Mesir dan banyak meriwayatkan hadis. Syuf, lihat. An Amr bin Syu'aib an abi an jaddih, daripada kakeknya. Kakeknya ini adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ini beliau sahabat Rasulullah SAW yang pandai di dalam menulis. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah memuji kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak ada sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis melebihi saya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa kata Sayyidina Abu Hurairah? Dia menulis, saya tidak bisa menulis. Sama-sama menghafal, tapi kelebihannya dia bisa menulis, saya tidak bisa menulis, kata Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As itu menulis secara langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ditulis. Ya. Apa yang diucapkan Rasulullah, yang didengar langsung daripada Rasulullah ditulis. Kemudian menjadi sebuah buku. Ya, banyak yang ditulis. Ya. Kemudian ketika Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As meninggal, ini diwariskan kepada putranya Muhammad. Kemudian diwariskan kepada putranya Syu'aib. Kemudian diwariskan kepada putranya Amr ini. Sehingga banyak daripada periwayatan hadis daripada Sayyidina Amr bin Syu'aib ini adalah hadis yang diriwayatkan dari tulisan. Namanya wajadah. Apa itu wajadah? Tulisan. Dari tulisan siapa? Min wijadati Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari tulisan-tulisan kakeknya beliau, yaitu Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Mungkin daripada segi hafalan enggak terlalu kuat. Tapi termasuk daripada hadis yang sahih,
Bukan hanya sekedar hafalannya saja, tapi tulisan itu termasuk daripada yang bisa menguatkan dan bisa menjadikan hadis tersebut adalah hadis sahih.